Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja berada. Pada kesempatan ini, Suster akan membagikan sedikit pemahaman kita umat Katolik mengenai doa dan spiritualitas. Dan di sini kita akan lebih memfokuskan atau kita akan lebih memahami bagaimana doa sebagai sumber kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita, secara khusus bagi kita umat Katolik di mana saja berada. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 6 sampai dengan 7. Marilah bersama-sama kita mendengarkan. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat beriman yang terkasih, setelah kita mendengar sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita memahami atau kita mengetahui bahwa dalam iman Katolik, doa merupakan sarana utama untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa tidak hanya menjadi bentuk penyembahan dan ungkapan syukur, tetapi juga sumber kekuatan dan perlindungan dalam menghadapi tantangan hidup kita. Melalui doa, umat Katolik menyerahkan diri kepada Tuhan dan memperoleh bimbingan Roh Kudus serta merasakan kehadiran Tuhan, perlindungannya dalam kehidupan kita. Dan dalam bacaan ini juga mengingatkan kita bahwa doa memberikan ketenangan dan kedamaian bagi umat beriman. Ketika seseorang berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, kecemasan, ia akan memperoleh keteguhan hati dan perlindungan dari kecemasan duniawi yang kita hadapi. Kaum beriman yang terkasih, di sini kita bisa melihat lagi dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 18. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Jadi,
Dalam sabda ini, kita diajak seluruh umat Katolik di mana saja berada untuk terus-menerus berdoa. Karena doa adalah perlindungan dari godaan dan kelemahan spiritual. Dengan doa, seseorang diperkuat oleh Roh Kudus dan dilindungi dari pengaruh jahat. Dengan doa, kita dikuatkan. Dengan doa, iman kita diteguhkan. Dengan doa, Tuhan akan selalu hadir menemani kita apapun rintangan hidup yang kita alami. Doa adalah kunci kehidupan kita yang menentukan kita bahwa Kristus hadir untuk menemani kita. Jadi, umat beriman yang terkasih, gunakanlah kesempatan sebaik-baik mungkin. Apapun keadaan kita, sempatkanlah waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan khawatir dengan hidupmu, tetaplah berdoa. Kekhawatiran adalah reaksi manusiawi terhadap tantangan hidup. Namun, ayat ini mengajak kita untuk menggantikan kekhawatiran dengan berdoa. Dan bukan sekedar meminta pertolongan, tetapi juga menunjukkan kepercayaan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Permohonan dengan ucapan syukur adalah doa yang sejati, yang tidak hanya memberi permohonan, tetapi juga dipenuhi dengan rasa syukur. Ucapan syukur dalam doa menunjukkan sikap iman kita bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah sumber, dan Tuhan adalah perlindungan. Dan Dia akan terus berkarya di dalam diri kita. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, budi, dan pikiran kita. Hasil dari doa yang penuh iman adalah damai sejahtera dari Allah. Bukan hanya ketenangan pikiran, tetapi keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan damai ini melampaui akal manusia. Artinya, tidak tergantung pada situasi eksternal, melainkan berasal dari hubungan pribadi kita dengan Allah. Dan doa juga sebagai sumber perlindungan dan kekuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita menghadapi kesulitan hidup, dan dalam kesulitan ini doa menjadi penguat. Bisa kita lihat dalam kitab suci di mana Raja Daud
yang sering berseru kepada Tuhan dalam Mazmur ketika ia menghadapi bahaya. Dengan kekuatan doa itulah Tuhan hadir di dalam kesulitannya. Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Dan ketika juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan, karena Bapa di surga sudah memelihara kita. Dan ketika kita menghadapi pencobaan dan pergumulan hidup, dan dalam kitab suci, dalam Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai dengan 46, mari kita sama-sama mendengarkan bacaannya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan kitab suci dari Injil Lukas yang baru kita dengar, di sini Yesus memberi pemahaman kepada kita bahwa doa adalah sumber kekuatan dalam menghadapi pencobaan dan tantangan hidup. Murid-murid Yesus tertidur karena duka cita, tetapi Yesus menasihati mereka agar tetap berdoa, agar tidak jatuh ke dalam godaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam kelemahan manusiawi kita harus mengandalkan doa agar tetap teguh dalam iman. Dan dalam pergulatan batin Yesus sebagai manusiawi, ia mengalami kegelisahan, kekhawatiran, dan dengan semuanya itu, Yesus sungguh-sungguh menyerahkan kepasrahan dirinya kepada Allah. Dan dengan pergulatan ini, malaikat yang menguatkan dirinya. Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan
malaikat datang untuk memberi kekuatan. Tuhan tidak selalu menghilangkan penderitaan kita, tetapi Ia memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Doa yang sungguh-sungguh membawa penghiburan, keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam pergulatan hidup, kita bisa meneladani Bunda Maria. Bunda Maria adalah contoh figur yang luar biasa. Ia adalah Bunda Gereja dan Bunda kita semua. Bunda Maria memasrahkan kehidupannya dengan doa yang penuh kepercayaan dan ketaatan. Dan di sini kita bisa lihat dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saat menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus, Maria tidak ragu dan ia tidak menolak, tetapi dengan kerendahan hatinya ia menerima. Maria tidak ragu, tapi dengan penuh iman dan kepercayaan, keyakinan bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendaknya sendiri. Dan dengan kerendahan hati ini, Maria mengakui bahwa segala yang terjadi dalam kehidupannya adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan ini merupakan kepercayaan yang penuh yang harus dijalani oleh Bunda Maria. Dan semuanya itu Bunda Maria memberikan teladan yang luar biasa dan kepercayaan akan rencana Allah di dalam kehidupannya. Maria melihat karya keselamatan Allah dalam sejarah dan percaya pada janjinya. Bunda Maria adalah teladan sempurna bagi kita. Kerendahan hatinya, ketulusannya, kepasrahannya. Dan ia doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan Maria selalu berdoa dengan kepercayaan, pujian, dan syukur kepada Allah. Dan spiritualitas sejati adalah kesetiaan kepada Allah. Maria tetap setia kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam kebahagiaan maupun
dalam penderitaan. Maria sebagai perantara doa. Seperti dalam perjamuan pesta pernikahan di Kana, di mana pengantin dan keluarga kehabisan anggur, tetapi dengan penuh kesabaran Maria selalu siap membawa permohonan umat beriman kepada Yesus. Dan kesabarannya itu tidak sia-sia. Dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Inilah kunci iman kita, bahwa dengan doa, ketekunan, kesabaran, semuanya pasti akan terjadi dan terkabul. Dan sebagai umat Katolik, kita diajak untuk meneladani Maria dalam kehidupan doa, spiritualitas hidup kita, untuk senantiasa percaya, taat, setia kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Dan semoga dengan tahun yang berahmat ini, tahun Yubelium atau tahun suci, adalah periode dalam tradisi Katolik yang sungguh luar biasa, yang menawarkan kesempatan bagi umat Katolik untuk memperdalam doa dan spiritualitas hidup kita. Umat diajak untuk melakukan refleksi mendalam, memperbaharui iman terus-menerus, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan pemahaman kita mengenai doa sebagai sumber kekuatan dan perlindungan hidup kita, marilah kita bersama-sama menggunakan kesempatan yang berahmat ini, tahun suci, tahun Yubelium. Mari bersama-sama kita luangkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita memasrahkan seluruh pergulatan, kekhawatiran kita, apapun itu. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Doa yang tulus dan ikhlas